Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini sudah buta, maka di akhiratnya akan lebih buta dan sesat jalannya. Kata Allah, barang siapa di dunia ini sudah buta, maka di akhiratnya akan lebih buta dan sesat jalannya. Quran surah Bani Israil ayat 72. Apa maksud buta di sini? Buta mata hati. Barang siapa di dunia ini sudah buta, tak tahu dia sama Tuhan, tak kenal dia sama Tuhan, tak kenal dia sama dirinya, tak kenal dia sama dirinya, tak kenal dia sama Tuhan. Nanti waktu kita nak mati, semua wajah-wajahku akan datang. Ingat ya, semua wajah-wajahku akan datang. Wajah mak, wajah ayah, wajah atuk, wajah nenek, wajah onyang, wajah guru, wajah Tuhan, semua datang. Aku Tuhanmu. Tunggu dulu, jangan ikuti. Aku Tuhanmu. Tunggu dulu, jangan ikuti. Tapi kalau kalian ilmu kita, di situ kita sesat ya. Di sinilah yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Bani Israil itu ayat 72. Barang siapa di dunia ini sudah buta, maka di akhiratnya akan lebih buta dan sesat jalannya. Kalau sudah sesat berabur. Kalau kampung, kalau sesat itu apa tuh abu? Berabur dia katanya. Berabur jalan. Namanya buta. Tak ada yang ditujunya. Kalau sudah ada yang ditujunya itu, berarti dia tidak buta. Di sini maksudnya bukan buta mata penglihatan, bukan. Buta mata hati. Kalau besok kita nak menghembuskan nafas terakhir, datang dia, aku Tuhan. Kira-kira kita ikut tidak dibaca? Ganti ya, ganti. Tapi kalau wajah yang datang macam mana? Awas ya, karena kaji kita ini kaji mati. Tak apa-apa kita buka di YouTube. Siapa yang terima, alhamdulillah. Siapa yang tak terima, belajarlah. Karena ini kita pasang YouTube. Siapa yang terima, alhamdulillah. Siapa yang tak mau terima, belajarlah. Jangan salah terima. Karena untuk apa Allah jadikan kita? Tidak lain, tidak bukan untuk mengabdi. Kalau tak datang wajah kita, wajah Rasulullah yang datang, wajah Nabi yang datang, ayo kita. Dua-duanya kita ikuti. Dua-duanya kita ikuti. Kalau tidak wajah kita, aku Nabi Muhammad ikuti. Karena iblis tak sanggup dia menyerupai wajah Nabi Muhammad. Inilah perlu kita belajar untuk mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad jasad. Sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya, maka mengenallah akan Tuhan. Kenallah diri. Karena Tuhanmu itu ada dalam diri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di dalam dirimu itu ada Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta. Allah itu beserta kamu. Di mana-mana saja ada kamu. Dan Allah itu ada dalam dirimu. Bukan Allah itu duduk ya, syirik, hati-hati. Itulah obatnya tadi, penangkalnya kalimat la ilaha. Mentaadakan itu, mentiadakan. Zikir ini adalah tentara.
Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, zikir ini adalah tentaranya Allah. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, maka dikawal dengan zikir la ilaha illallah. Kira-kira gini dia. Kalaulah angkatan darat Kopassus tuh mengawali kita, kira-kira aman tidak ya? Aman ya? Kalau sudah Kopassus, komando pasukan khusus yang mengawali kita, selamat tidak kita? Ya khusus sudah dia untuk mengawali kita. Ini bukan lagi Kopassus. La ilaha illallah. La sampai ke utah. Apa maksud daripada utah? Kita merasa utahnya aja. La sampai ke utah. Ada apa dalam utah itu? Itu tak bisa kita buka di YouTube ya. Nanti kalau mau tanya. Ada juga yang rahasia itu tak boleh kita buka kepada umum. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini sudah buta, maka di akhiratnya akan lebih buta dan sesat jalannya. Maka dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika disebut buta bukanlah buta matanya, tetapi buta hatinya yang terletak di dalam dada. Makanya dada ini adalah gudangnya rahmat. Kalau orang zikirnya Nabi dan isbat, dia ditarik dari bawah pusat. La ilaha illallah. Kalau orang yang sudah jalan tahlil, jangan kasih lagi dia. Maka dada ini adalah gudangnya rahmat. Dia berputar terus. Maka dalam kitab Hikam, ketika Allah telah membukakan pintu untukmu jalan menuju ma'rifah, maka jangan lagi kamu memperdulikan amalmu yang sedikit. Awas ya, kita jangan merasa amal kita sudah banyak, kita merasa sampai pada Allah. Tidak. Tapi kalau Allah berkehendak amalanmu sedikit pun, Allah sudah bukakan jalan menuju ma'rifah. Yang penting mesti ada istiqomah di situ. Istiqomah. Ketika Allah telah membukakan pintu untuk jalan menuju ma'rifah, ketika Allah sudah membukakan jalan untuk menuju ma'rifah, kesimpulan dari ma'rifahnya apa? Kesimpulan dari ma'rifah, semakin kuat syariat. Bukan dia mentang-mentang ma'rifah itu dia duduk diam, tak mau dia. Semakin dia bermakrifat, semakin tinggi dan semakin kuat syariat. Karena dia lingkup, syariat itu dia lingkup. Di situ ada af'al, di situ ada perbuatan, di situ adalah hukum. Balik lagi kaji pertama. Jadi kalau kita mati nanti, wajah siapa kita ikuti wajah? Ini dulu. Fa'innama tuwallu fasama wajhullah. Awas ya, Al-Quran ini. Fa'innama tuwallu fasama wajhullah. Di mana kau hadapkan wajah, di situ wajah Allah. Mana ada wajah kita lagi? Makanya upayakan setiap mengambil wudhu itu ingat. Jangan lepas itu. Kalau sudah diberikan guru itu cara itu praktek terus. Jangan dilepas itu. Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahaya. Jangan lepas tuh. Makanya kita walaupun kita misalnya siang, walaupun malam, walaupun sore, usahakan untuk menggantung wudhu. Masalah sholat kita ada, kita tidak sholat, ada masalah tetap wudhu aja. Tetap wudhu aja. Biar kita dijaga terus. Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahayamu. Karena besok nak mati, besok wajah yang datang. Jadi kalau kita tidak ketahui ini, maka ini kita akan pula. Karena Allah itu tak jauh. Jauh tidak berperantaran, tetap tidak bersentuhan.
Jadi kalau sudah mendapatkan ilmu ini, kita tak takut lagi mati. Makanya matikan diri kamu sebelum mati. Mautu qabla atau mautu, matikan diri kamu sebelum mati. Artinya matikan nafsumu. Matikan keakuanmu. Keakuan itu kan nafsu tidak? Bukan hanya nafsu itu yang ini, bukan. Kehendak kita aja pun kita matikan. Yang harus itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Buang dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukul dengan kuat. Karena nanti selamat kita menghadapi maut, insya Allah. Ingat ya, selamat nanti kita menghadapi sakaratul maut, insya Allah selamat di alam kubur. Kalau sudah selamat dalam kubur, selamat nanti di padang mahsyar. Selamat nanti di padang mahsyar, selamat nanti kita di mizan. Selamat kita di mizan, selamat kita di sirat. Dan itulah menentukannya tidak lain menentukan waktu menghadapi sakaratul maut. Karena itu kita berpulak balik itu, semua datang itu. Semua datang. Maka kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, kenapa orang yang hendak mati itu dia pandang kanan, dia pandang kiri? Dia pandang kanan, dia pandang kiri. Misalnya, saya sakit nih, datanglah Wak Abu, datang anak saya bilang, ya itu Abu datang. Saya memandang itu bilang, padahal saya memandang sebelah kanan itu bukan memandang Wak Abu, bukan ya, awas. Bukan. Pada hakikatnya saya bukan memandang Wak Abu. Saya bukan memandang Wak Abu, ingat tuh. Tapi kira-kira orang yang sudah menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau hanya sakit biasa saja, dia masih bisa ngomong lagi. Apa kabar Wak Abu? Itu belum sakit. Walaupun sakit yang dirasakan itu ada, tapi itu belum sakit. Yang sakit itu tak bisa lagi dia mengatakan bahwasanya dia itu sakit. Nah. Maka ketika dia memandang sebelah kanan itu, maka kita jangan sehujan. Kita jangan sehujan kepada orang yang sakit tuh. Awas. Kita jangan sehujan kepada orang sakit tuh. Sehujan di mana sehujannya? Ketika nanti dibisikkan kalimah la ilaha illallah di kuping tuh, la ilaha illallah. Dia mandang ke kanan. Tak dipandang lagi kita. Awas. Karena dia waktu memandang sebelah yang kanan tadi itu, dia berpaling sebelah kiri tadi itu, ada yang sebelah kanan itu berwujud seperti ayah. Maka ditolaknya tuh. Jadi jangan kita sehujan bahwasanya dalam hati kita tak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jangan. Karena pas bersamaan bisa saja, pas bersamaan setan itu datang, kita mengucapkan la ilaha illallah, setan itu ngajak. Yang berwujud seperti ayah itu tadi. Maka ketika kita menghadapi maut, maka datanglah dua orang setan ini duduk di samping kanan dan kiri kita. Satu yang sebelah kanan berwujud ayah, satu yang sebelah kiri berwujud emak. Gawat tidak? Kalau kita tidak ada iman kita kepada Allah, maka kita ikuti ayah dan emak. Padahal itu bukan ayah kita. Itu bukan emak kita. Karena ayah itu tadi ngajak kita, matilah kau nak, ayolah nak, aku sangat sayang sama engkau, aku sangat cinta sama engkau. Aku yang ngasih kau makan, aku yang membesarkanmu, aku yang menyewalakanmu. Matilah engkau dalam keadaan agama Yahudi. Maka pas di antara, pas bersamaan dia berkata begitu, kita ucapkan la ilaha illallah. Dan itu sunnah Nabi. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dalam kitab Mutiara Sholihin, apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang hendak meninggal dunia itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi hadis ini salah terbawa oleh umat kebanyakan manusia. Dia pikir waktu menghadapi maut itulah dipergunakan la ilaha illallah. Tidak, sekarang inilah. Kalau sudah kita biasakan la ilaha illallah, coba kita sudah biasa mengucap la ilaha illallah, ada jemaah kita zikir. Misalnya kita datang ke rumah dia, kita datang ke rumah Wak Abu, misal umpama nih, Wak Abu sedang zikir nih, walaupun siap sholat sunnah, duha, apa, kita datang, kita dengar suara zikir Wak Abu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ini sudah orang la ilaha illallah juga. Kira-kira hati kita ini ikut tidak la ilaha illallah? Apabila tak ikut la ilaha illallah kita, berarti la ilaha illallah yang pada diri kita itu tidak tertanam. Tapi kalau dia ikut, otomatis.
Kita merasakan getaran tuh, Pak. Enggak, Pak. Ada yang buka, yang mau bercakap tuh, kita bilang, ada orang zikir. Jadi kata Rasulullah tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah orang yang hendak meninggal dunia itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi pada kita semuanya, para ikhwan dan akhwat, mana tahu di antara kita nih ada yang memang menghadapi maut. Kalau memang mau dibisikkan la ilaha illallah itu, jangan dikatakan kalimat itu ikuti ya, janganlah. Jangan dibilangkan ikuti aku ya, jangan lagi. Langsung saja dibisikkan di kupingnya itu. Karena dia tidak mendengar ikutin aku itu dia tak dengar lagi tuh. Yang dia dengar tadi apa yang dia dengar selama ini? Apa yang selama ini dia dengar? Awas. Inilah perlu kita jajamkan zikir. Makanya zikirnya jangan menunggu orang. Karena waktu besok kita tak ada yang lain, kita sendiri kok masuk dalam kubur semuanya balik kok. Bibit saya tidak sama Nek Muji. Sayang kan? Ketika dia ditanam ada bibit masuk. Sama kita juga. Walaupun sayang tidak sama mak dan ayah. Sayang, namanya mak, namanya ayah. Ketika dia tanam ada ikut. Kitalah yang berpikir. Masuk kita ke dalam tanah, siapa kawan kita besok? Oh, tidak Allah. Pada hakikatnya Allah, tapi dalam ilmu fikihnya adalah amal ibadah. Awas ya, kalau dalam ilmu syariat dan ilmu fikih, amal kita yang lemah kita. Tapi pada hakikatnya Allah. Allah di dunia ngalami kita, Allah juga yang di akhirat lemani. Kalau sudah Allah di dunia, Allah juga akhirat. Ini berpisah rupanya dunia dengan akhirat. Badan ini berpisah enggak dengan dunia dan akhirat? Bisa enggak dia? Badan ini, tubuh jasmani ini berpisah tidak dengan akhirat? Mana berpisah? Tak berpisah. Kalaulah berpisah tubuh ini dengan akhirat, dunia dengan akhirat, jadi bagaimana sih? Bagaimana kita mau mengambil akhirat ini? Sekarang kita kan mengambil akhirat ya. Tadi kita kan mengambil akhirat ya. Dan ini pun sedang mengambil akhirat. Allah. Menuju akhirat enggak? Akhirat apa artinya? Akhir daripada hayat, akhir daripada kehidupan. Allah Akbar. Maka kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, ada 4 hal yang akan datang nanti ketika malaikat maut datang. Ada 4 nih. Begitu kita masuk dalam kubur, 4 nih akan datang. Kalau ada yang 4 nih. Yang pertama, marrabbuka, siapa nama Tuhanmu? Maka berkatalah sholat. Itu yang dulu. Maka sempurnakanlah sholatmu. Maka kita waktu mengangkat takbiratul ihram itu awas. Niat itu mesti jatuh dia. Allahu Akbar. Asad, tarik, ta'in. Jatuh niat terus. Allahu Akbar. Asad, tarik, ta'in. Terhimpun dia dalam rukun qalbi, qauli, fi'li. Qalbi, niat dan tertib. Qauli, takbiratul ihram. Fi'li, berdiri betul. Maka terangkat ketika kita sudah mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kita sebut nama Allah. Yang berlaku ketika kita mengucapkan takbiratul ihram dalam ada tidak af'al di situ? Pada syariatnya af'alnya ada perbuatan kita, pada hakikatnya tidak. Maka di situ la maujud yang di situ cuma kita terhijab. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an sudah jelaskan, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang dunia ini sudah buta, tak nampaknya siapa yang berdiri. Tak tahu dah kalam siapa yang berlaku itu. Sifat siapa yang berlaku pada kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam? Tak tahu dia. Yang pikir dia saja tuh. Makanya kalau kita sudah sempurna, tahu kita mengetahui itu qasad ta'ayun itu, barulah kita mengetahui yang mana tahalli tajalli itu. Barulah sempurna sembahyang itu, mi'rajlah sembahyang itu. Allahu Akbar. Tapi payah dibaca berlatih. Payah. Sedangkan kita yang begini aja pun, kita ini kan banyak malasnya. Padahal sudah diberikan oleh guru-guru kita sudah abal. Coba macam tadi,
thumma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin wal karubin wasyuhada'i was salihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina Adam. Berarti kepada Nabi Allah Adam wa ummina Hawa, ibu segala manusia yaitu Hawa. Kita berikan surat Fatihah itu. Maka kita baca Fatihah itu bukan untuk mereka juga, untuk kita. Setiap kita bacakan silsilah Fatihah untuk kita. Maka dalam Quran surah Al-A'raf 204, apabila Quran itu dibacakan maka hendaklah capek itu aja amalan kita. Malam Selasa, malam Jumat itu aja. Tapi kalau udah kita duduk ini, tak kita buat gelisah hati itu, sempit rasa pemikiran kita. Dan insya Allah kalau kita amalkan terus, mudah saja. Dari mana jalan penjuru rezeki itu, bagaimana angin meniup itu, begitulah diberikan Allah rezeki sama kita. Tapi jangan kita tujukan rezeki itu, jangan. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju cara lain adalah bukan ilahi, anta maksudi ya Allah, dan kau yang maksud Allah. Maka dalam zikir itu macam-macam datangnya. Dalam kita zikir itu, sedap kita zikir, tapi macam-macam datangnya. Tapi bukan itu yang kita tuju. Ada lain adalah bukan ilahi, anta maksudi Allah, yang kau yang maksud. Waridho kama budi ridho, aku cari Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka dalam hikam tadi gitu. Kalau Allah sudah ridho, ketika Allah telah membukakan pintu untukmu jalan menuju makrifah, maka jangan lagi kamu pedulikan amalmu yang sedikit. Kita merasa amal sedikit tidak sampai pada Allah, tidak. Tapi yang sedikit, tapi dia bermakna, berbekas. Sedikit, tapi sedikit ini berbekasnya. Sedikit, tapi kita bersama dengan Allah. Ini banyak, kita tak bersama dengan Allah. Sedikit ya, tapi bersamaan mana? Awas ya. Kalaulah dituntut betul dalam hadis pahala itu ada betul, tidak saya salahkan. Cuma kalau kita mau mencari pahala betul, cari pahala, berarti kita macam anak-anak. Tidak kau belikan uang, beli cabai, ini ada upahnya nih 50 perak. Kira-kira kalau tak dikasih upah anak itu mau tidak? Tak mau dia, karena sering dikasih upah. Begitulah kita, kalau ada upah tak mau dia. Jadi kalau masih begitu berarti levelnya masih mencari pahala lagi. Ada masalah pahala itu ada, silahkan. Tapi orang-orang yang sudah menuju kepada Allah bukan itu yang mencari. Jadi ingat ya, ketika kita nanti waktu sudah menghadapi maut, siapa saja di antara kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin, kalaulah yang kita datang itu tak suka dengan kehadiran kita, maka cukup sekali kita mendatangi. Misalnya gini, Pak Anjali tak suka dengan saya ini, dengan kehadiran saya ini dia kurang nyaman, cukup sekali saja saya jenguk. Jangan berkali-kali. Tapi kalau dengan sebaliknya, kalau dia suka dengan saya pula dengan atas kehadiran saya, maka bagus berkali-kali untuk menjenguk dia. Begitu kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kalau dia sudah dalam keadaan panah, matanya sudah putih, kakinya sudah sejuk, tubuhnya sudah sejuk, di atas dada itu tinggal gelombang-gelombang lagi, dia sudah tak sadar lagi, barulah bisikkan kalimah di kuping itu. La ilaha illallah. Cukup dengarkan dulu. Jangan berulang-ulang. Begitu dia lah. Kalau kita sudah ucapkan la ilaha illallah, coba perhatikan mukanya, perhatikan lidahnya. Kira-kira terangkat tidak ujung lidahnya? Apabila terangkat sedikit berarti masuk ada. Karena Rasulullah bilang, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah atau talqinkanlah orang yang hendak meninggal dunia itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tak ada lain kawan kita besok. Maka besok di alam kubur besok, begitu kita ditanya Rabbuka, siapa nama Tuhanmu, maka berkatalah sholat. Enyahlah kau dari sini karena sholat. Yang musir itu sholat itu sendiri. Kenapa sholat itu yang ngusir malaikat itu? Karena hakikat yang sholat itu siapa pada hakikatnya, itu maksudnya. Paham? Ketika Rabbuka, siapa nama Tuhanmu, maka berkatalah sholat. Enyahlah kau dari sini. Yang ngusir itu sholat itu sendiri. Jadi kalau yang sholat itu ngusir sendiri, pada hakikatnya siapa yang ngusir? Paham benar?
Makanya sampai mati kita menuntut ilmu sholat yang tidak ada, belum lagi sempurna. Tapi kalau hanya cara-caranya saja, ya satu hari itu siap, 1 jam selesai. Tapi mencari ilmu sembahyang, ini sembahyang mana yang kau sembah? Yang mana yang kau sembah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada dia engkau menyembah, kepada dia juga engkau meminta. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Maka berkatalah sholat. Enyahlah kau dari sini, kata sholat. Maka datang malaikat lagi, munkar dan nakir, berputar arah. Yang tadinya di ujung kepala, ini datang ke ujung kaki. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Maka berkatalah puasa. Enyahlah kau dari sini, kata puasaku. Datang lagi sisi kanan. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Maka berkatalah haji dan jihad. Makanya orang Thariqah itu pada hakikatnya sudah haji, karena dia sudah menguasai zikir wukuf. Tapi dia tetap juga dituntut oleh hukum Allah syariat untuk berkunjung ke Baitullah. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Maka berkatalah haji dan jihad. Zikir la ilaha illallah itu jihad tidak? Zikir la ilaha illallah itu jihad tidak? Jihad. Buka kitab Miftahus Sudur. Orang yang mendawamkan la ilaha illallah itu adalah jihad. Maka berkatalah jihad, kenyahlah kau dari sini, kata haji dan jihad. Maka yang terakhir, yang terakhir inilah kita upayakan. Yang 3 tadi udah sholat, puasa, haji dan jihad. Yang keempat ini, marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Maka berkatalah sedekah. Gitu ya. Maka berkatalah sedekah, enyahlah kau dari tuanku. Kata sedekah itu, enyahlah engkau dari sini, jangan kau ganggu tuanku. Sedekah itu banyak, kita tak bisa bersedekah ini. Sedekah itu banyak. La ilaha illallah itu sedekah tidak? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu sedekah tidak? Sedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Tak bisa kita memberi makan orang, tak bisa kita memberi minum. Tapi tak mungkin tak bisa kita memberi minum. Tak ada kali air itu, ambil gelas itu, tampung air hujannya. Nak minum. Kalau memang tak ada kali air, tapi tak mungkin. Indonesia tanah air. Asal digali air semua, asal digali air semua. Tak mungkin tak ada air. Makanya dalam kitab atas kira Imam Samsuddin Al-Qurtubi itu waktu kita mati itu 4 halnya. Maka ketika sudah 4 hal ini sudah aman, amanlah kita nanti. Amanlah kita, tenanglah kita dalam kubur itu. Menunggulah kita seperti tidurnya para pengantin. Macam mana tidurnya para pengantin itu? Tak kabar-kabar sudah pagi anda karena sungguhan. Siapa yang awal kita? Allah. Pada ilmu syariatnya amal itulah yang awal kita. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang mengawali kita. Kalau sudah Allah yang mengawali kita, datang makhluknya malaikat. Malaikat itu datang, yang mengawali kita Allah. Tidak ada kau ganggu dia. Dia hamba-Ku, kata Allah. Basah lidahnya selalu ingat sama aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita di macam anak-anak, kita dibalik lagi ke anak-anak. Kenapa kita bilangkan? Saya bilangkan kita dibalik ke anak-anak. Itu aja diulang-ulang. Macam anak-anak itu kalau bertatu itu kan, anak-anak baru belajar jalan gimana? Itu aja terletak sana, duduk sana, berjalan lagi, jatuh lagi dia, bangun lagi, bangun, tapi kita tidak lagi, kita sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seandainya pun zikir kita tuh umpama 300, 270 zikir itu berlalau-lalau dia, ada pun yang ingat yang 30 itu yang ada tasbihnya, alhamdulillah. Oh tak ada yang 30 juga, yang 3 tuh. Maka yang 3 tuh waktu Nabi dan Isbat tuh betul-betul lah. Jangan terbayang dengan yang lain. Usahakan dalam kita zikir Nabi dan Isbat tuh pikiran kita tak ada yang lain. Yang kita tuju adalah yang kita lakukan ilahi anta maksudi. Jam 11 lewat. Jadi kita kaji kita dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan betul-betul kita berzikir itu, mudah-mudahan Allah berikan nanti
kita tempat yang sebaik-baik tempat. Di dunia pun baik dikasih Allah, di akhirat pun juga baik dikasih Allah. Jadi